Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di video kali ini aku ingin menanggapi salah satu YouTuber Kristen ya yang channelnya bernama Waranei, yang di dalam salah satu videonya mengangkat cerita dengan judul ya, bolehkah berhubungan dengan binatang? Maksudnya berhubungan badan ya. Judul yang semacam ini ya, itu sudah sering ya dibawakan oleh beberapa YouTuber Kristen untuk menjatuhkan Islam ya. Nah, kali ini kita akan menanggapi salah satu videonya ini ya. Nah, di hadis Tirmizi 1374 di sini dikatakan bahwa menggauli binatang itu tidak boleh. Nah, orangnya dibunuh dan binatangnya juga dibunuh. Ya, itu 1374 ya teman-teman. Artinya sangat tidak dibolehkan. Oke? Tetapi di sini di 1375 barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman. Jadi boleh. Ya, artinya tidak ada hukuman itu dibolehkan. Tidak dilarang. Ya, tidak ada hukuman. Telah menceritakan analitis kepada kami, hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Oke ya, kita sudah dapat poinnya. Dan ini sekalian menunjukkan ya bahwa oten-oten itu memang cuma kumpulan orang-orang bahlul ya, yang sok tahu dalam membahas hadis-hadis Rasulullah. Oke. Ada beberapa hadis yang berhubungan dengan perkara menyetubuhi hewan ya, atau menyetubuhi binatang. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai hadis-hadis tersebut, aku akan menjelaskan sedikit mengenai pembagian hadis atau khabar berdasarkan kepada siapa ia dinisbatkan atau disandarkan, yang terdiri dari 4 jenis ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan hadis qudsi, yaitu hadis yang disampaikan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW yang dinisbatkan oleh beliau kepada zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narasi hadisnya umumnya disampaikan dengan perkataan seperti ini ya, dari beberapa sanad dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah berfirman, atau dari Nabi SAW bahwa Allah berfirman. Nah, yang kedua yang disebut dengan hadis marfu, yaitu khabar apa saja yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, sikap diam setuju atau takrir, maupun sifat, baik yang bersifat jelas maupun secara hukum, baik itu berasal dari sahabat yang menisbatkannya maupun dari mereka yang tingkatannya di bawah sahabat, baik itu bersambung sanadnya atau disebut dengan muttasil, maupun yang terputus sanadnya ya, atau yang disebut dengan munqati. Oke, yang ketiga disebut dengan hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat atau sejumlah sahabat, baik hal yang dinisbatkan itu berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap diam setuju atau takrir, baik sanadnya bersambung kepada mereka ataupun terputus. Hadis mauquf ada yang bersanad sahih, hasan, maupun dhaif ya. Walaupun demikian, pada dasarnya atau hukum asalnya, hadis mauquf tidak bisa dijadikan hujjah atau pegangan, baik yang sanad hadisnya sahih, hasan, maupun dhaif. Tetapi jika ada kepastian akan kesahihannya, ia bisa menguatkan sebagian hadis lemah, seperti hadis mursal. Ya, jadi hadis mauquf di sini berperan sebagai penguat terhadap hadis mursal ya. Itu salah satu faedah atau fungsi dari hadis mauquf. Nah, kemudian yang keempat adalah hadis maqtu, yaitu hadis yang disandarkan atau dinisbatkan kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau generasi yang di bawah mereka ya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, sekarang aku akan menunjukkan dan membacakan beberapa hadis yang meniadakan hukum terhadap pelaku persetubuhan dengan hewan, termasuk hadis yang menjadi pembahasan di salah satu video di channel Waranei tadi ya. Salah satu hadis yang dimaksud adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 4465. Dari Abu Razin bahwa Ibnu Abbas berkata, tidak ada hukuman had bagi orang yang menyetubuhi hewan. Abu Daud berkata, hal itu juga dikatakan oleh Atha.
Al-Hakam mengatakan, menurutku dia dihukum cambuk, tetapi banyaknya cambukan tidak sampai sebanyak had jinah, yaitu 100 kali. Al-Hasan berpendapat, hukumannya seperti hukuman pezina. Abu Daud berkata, hadis Asim melemahkan hadis Ammar bin Abu Ammar. Yang dimaksud dengan hadis Ammar bin Abu Ammar adalah hadis yang di atas ini ya, nanti akan aku bacakan juga ya. Nah, kemudian hadis lain yang meniadakan hukuman terhadap pelaku persetubuhan terhadap binatang atau hewan adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor 1455. Ya, ini bab orang yang menggauli binatang. Tapi di bagian bawahnya ya, aku bacakan ya. Dari Abu Razin bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, siapa menggauli binatang, maka tidak ada hudud atasnya. Muhammad bin Bashar menyampaikan hal itu kepada kami dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan As-Sauri. Hadis ini lebih sahih dari yang pertama, dan para ulama mengamalkan hadis ini. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Maksudnya lebih sahih dari hadis yang di atasnya ini ya. Nanti aku bacakan hadisnya. Dan pendapat ini hanya pendapat Ahmad dan Ishaq. Oke? Nah, kedua hadis yang aku sebutkan tersebut adalah hadis yang berderajat hasan dan bukan hadis yang marfu, tapi hanya setingkat mauquf. Dan masih ada lebih banyak hadis yang melarang persetubuhan dengan hewan yang disertai dengan penghukuman. Di antaranya adalah, aku bacakan lagi ya, hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 4464 di kitab Hudud, bab orang yang menyetubuhi hewan. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyetubuhi hewan, maka bunuhlah dia beserta hewan itu. Aku Ikrimah bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa hewan itu dibunuh? Dia menjawab, menurutku beliau bersabda demikian karena khawatir hewan itu akan dimakan dagingnya, padahal perbuatan keji itu telah dilakukan kepadanya. Abu Daud berkata, hadis ini bukanlah hadis yang kuat. Nah, ini pendapat Abu Daud sendiri ya, bahwa hadis ini bukan hadis yang kuat. Oke, nanti akan kita tinjau. Ini adalah hadis yang berderajat hasan sahih ya. Nah, selain hadis ini juga ada di hadis At-Tirmizi nomor 1455. Oke, yang ini ya, tapi yang di bagian atas. Ini hadis ada di kitab Hudud, bab orang yang menggauli binatang. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kalian dapati menggauli binatang, bunuhlah dia dan bunuhlah binatangnya. Lalu Ibnu Abbas ditanya, ada apa dengan binatang itu sehingga harus dibunuh? Dia menjawab, aku tidak mendengar apapun dari Rasulullah SAW tentang hal itu. Akan tetapi aku melihat Rasulullah SAW membenci untuk dimakan dagingnya atau dimanfaatkan karena kejadian yang menimpa binatang itu. Abu Isa berkata, hadis ini tidak kami ketahui kecuali dari hadis Ammar bin Abu Ammar dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Dan derajat hadis ini adalah hasan sahih. Ya. Nah, kemudian juga ada di hadis Ibnu Majah di kitab Hudud, bab orang yang menggauli mahram dan orang yang menyetubuhi binatang. Ya, ini hadis di nomor 2564. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyetubuhi wanita mahramnya maka bunuhlah dia, dan siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan binatang itu. Dan hadis ini derajatnya sahih ya. Dari hadis-hadis yang aku sebutkan di atas, secara penisbatan atau penyandaran, hadis-hadis yang melarang dan menghukum pelaku persetubuhan dengan hewan adalah hadis yang marfu atau yang sandarannya terhubung sampai ke Rasulullah SAW dengan derajat sanad yang hasan sahih dan sahih. Sedangkan hadis yang meniadakan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dengan hewan adalah hadis yang mauquf karena sanadnya hanya sampai ke tingkat sahabat dan tidak punya penguat hadis ya, walaupun derajat sanadnya hasan. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah atau pegangan. Selain itu, karena ada hadis lain yang marfu dan berderajat lebih tinggi yang menghukumi perkara itu dengan hukum yang sebaliknya. Dan faktanya ya, selama hidupnya Rasulullah SAW memang tidak pernah membolehkan perzinahan, apalagi perzinahan dengan hewan. Ya, itu perbuatan yang sangat keji ya. Dan Al-Quran jelas melarang perzinahan.
Dengan dasar inilah jumhur ulama berpendapat bahwa persetubuhan dengan hewan hukumnya haram dan manusia pelakunya harus dibunuh, serta hewan yang disetubuhi juga harus dibunuh. Salah satunya disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang bermazhab Syafi'i dalam kitab fikihnya yang berjudul Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Seperti yang aku tunjukkan ini ya. Kebetulan aku punya kitab ini ya. Kitab ini ada 32 jilid. Ini di jilid yang ke-29 yang membahas mengenai hudud. Nah, di halaman 287 ini ada pembahasan mengenai hukum diharamkannya menyetubuhi binatang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman yang dimaksud adalah ini ya, yaitu Al-Qur'an surat Al-Mu'minun atau surat 23 ayat 5 sampai 7. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi jelas ya, ini adalah dasar yang kuat untuk pengharaman melakukan persetubuhan dengan hewan. Oke. Apabila hal itu dilakukan oleh orang yang berlaku padanya had zina atasnya, apa yang harus dilakukan terhadapnya? Mengenai ini ada 3 pendapat. Oke, sedangkan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama ini ya, yang aku bacakan. Diwajibkan membunuhnya, baik jejaka ataupun perawan maupun duda atau janda. Demikian juga pendapat Abu Salamah Abdurrahman berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatangnya. Dikatakan kepada Ibnu Abbas, mengapa binatangnya dibunuh? Ia menjawab, karena ia terlihat lalu dikatakan ini dan ini, dan pernah dilakukan demikian terhadapnya. Oke. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatangnya. Selain itu, karena kemaluan ini tidak dibolehkan dengan alasan apapun, maka hadnya diperberat. Berdasarkan ini, bagaimana ia dibunuh atau dieksekusi mati? Mengenai ini ada 2 pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Yang pertama dengan pedang, yang kedua dengan rajam, dan dalilnya telah dikemukakan. Oke, itu artinya jelas ya, sama-sama dihukum mati ya, baik dengan pedang ataupun dengan rajam, yang artinya dilempar batu sampai mati. Ya. Jadi sudah sangat jelas ya bagaimana penetapan hukumannya. Kalau oten-oten yang ada di room itu berpendapat sebaliknya, ya silakan aja ya. Kita paham lah ya kalau mereka itu suka mengais-ngais ayat Al-Quran dan hadis hanya untuk menjatuhkan Islam ya dan menggerus iman umat Islam. Tapi mudah-mudahan tidak ada muslim yang terkecoh ya ataupun tertipu dengan usaha mereka untuk menyesatkan iman Islam kita ya. Demikian ya teman-teman video responku kali ini. Semoga bermanfaat untuk memperkuat iman Islam kita dari godaan roh-roh penyesat seperti yang ada di room-room oten itu ya. Dukung terus channel-channel muslim, termasuk channelku ini, dengan mensubscribe dan boleh men-share video-videoku ya, dalam rangka penyebaran dakwah ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.